Metode ekstraksi purifikasi. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu purifikasi? Purifikasi adalah suatu metode atau suatu cara atau suatu proses gimana caranya agar bahan alam yang kita dapatkan itu murni. Murni di sini maksudnya itu tidak ada lagi nih komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Nah, di mana sehingga kita itu harus menghilangkan nih zat-zat balas yang tidak dapat menghasilkan efek terapi. Emang zat balas itu apa-apa aja sih? Nah, zat balas itu adalah seperti klorofil, lemak, resin, lilin, protein, sehingga nanti ekstrak yang kita dapatkan tuh memang hanya memiliki satu senyawa, yaitu senyawa yang murni, tanpa adanya senyawa-senyawa seperti klorofil, lemak, resin, lilin, dan protein ini. Sehingga ekstrak yang kita hasilkan itu benar-benar hanya memiliki senyawa metabolis sekunder, misalnya seperti alkaloid atau hanya flavonoid. Maksud dari murni di sini yaitu tidak adanya senyawa lain, tidak ada senyawa seperti yang saya sebutkan tadi, seperti klorofil tadi, lemak tadi, resin, lilin, protein. Nah, kemudian senyawa-senyawa ini merupakan senyawa yang tidak dibutuhkan dalam ekstrak. Karena apa? Karena ekstrak itu kita hanya mengambil senyawa metabolis sekunder. Metabolis sekunder ini yang bermanfaat untuk aktivitas biologi nantinya. Kemudian, mengapa sih pentingnya purifikasi? Mengapa sih harus dilakukan purifikasi? Yaitu untuk meningkatkan kandungan zat aktif. Nah, di mana ketika suatu senyawa zat balas ini, yaitu klorofil, lemak, resin, lilin, dan protein tadi itu, ketika kita pisahkan dari senyawa metabolis sekunder, misal di sini kita memisahkannya dari senyawa metabolis sekunder flavonoid, di mana flavonoid ini merupakan senyawa yang bersifat atau yang larut dalam larut polar, dan senyawa-senyawa seperti klorofil, lemak, resin, lilin, dan protein ini larutnya itu merupakan senyawa yang larut dengan larut non-polar. Nah, sehingga ketika senyawa klorofil, lemak, resin, lilin, protein ini kita tarik dengan menggunakan senyawa semipolar atau senyawa non-polar, misalnya N-asetil asetat. Nah, ketika setelah kita tarik senyawa-senyawa ini, maka yang tinggal adalah senyawa metabolis sekundernya saja. Nah, dengan hanya ada senyawa metabolis sekunder itu saja, atau artinya sudah murni, yang mana artinya sudah murni, sehingga nanti senyawa yang telah murni ini akan meningkatkan kandungan zat aktifnya jadinya, karena tidak ada lagi senyawa-senyawa zat balas tersebut. Nah, karena adanya kandungan zat aktif ini akan meningkat, kemudian aktivitasnya juga akan meningkat tentunya. Nah, kemudian juga warna ekstraknya itu jadi lebih cerah, karena tidak ada lagi nih senyawa-senyawa seperti klorofil, lemak, resin, lilin, dan protein. Nah, di mana senyawa metabolis sekunder ini dalam suatu ekstrak kita dapat melihatnya nih melalui pengamatan menggunakan KLT. Oke, selanjutnya proses purifikasi ekstrak daun jambu biji. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang proses ekstraksi daun jambu bijinya sendiri. Nah, di mana ketika suatu ekstraknya itu merupakan ekstrak kental, jadi harus kita larutkan terlebih dahulu nih dengan sedikit pelarutnya. Nah, misal kita menggunakan pelarut ekstrak etanol, dengan pelarut etanol artinya maka kita harus larutkan juga nih sedikit dengan etanol. Nah, kemudian ketika kemudian hal ini kita masukkan lagi nih ke dalam corong pisah. Nah, ini misalnya gambar corong pisahnya. Ini bentuk gambar corong pisah. Nah, nanti kita tambahkan nih pelarut N-heksan. Kenapa kita menggunakan pelarut N-heksan di sini? Karena klorofil atau zat balas tadi itu merupakan senyawa yang larut dalam pelarut non-polar, sehingga N-heksan ini juga merupakan pelarut non-polar. Nah, kemudian kita kocok kuat nih selama 10 menit hingga membentuk 2 lapisan. Nah, nanti lapisan atas ini merupakan lapisan yang larut N-heksan, dan lapisan bawah ini merupakan
lapisan yang tak larut dengan N-heksan. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke dalam corong pisah tadi, fase yang tidak larut atau fase yang di bawah ini, fase yang di bawah, kita larutkan berulang-ulang sehingga fase larut N-heksannya yang di atas ini tuh terlihat warna hijau atau transparan. Nah, ketika fase yang tidak larut dengan N-heksan ini kita pisahkan. Nah, kemudian kita uapkan kembali nih ke dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius. Sehingga kita akan mendapatkan lagi yang namanya ekstrak kental jadinya. Tapi ekstraknya udah murni, tidak bebas nih dari senyawa-senyawa zat balas seperti klorofil.